Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel saya Ilham Ahmad. Kita udah libur sekitar hampir 2 bulan mendaki gunung. Kali ini kita mau bikin konten pendakian ke Gunung Tambak Ruyung dengan ketinggian 1994. Yang lokasinya di Desa Labak Muncang, Kecamatan Ciwidey ya. Dan kalau di puncaknya itu kalau nggak salah perbatasan dengan Kecamatan Mekarwangi, Kabupaten Bandung Barat. Dan kali ini kita berangkat melalui jalur via Cisero. Jadi ini jalur resminya ya, karena sebelumnya juga ada jalur tapi sudah tutup. Dan bisa juga lewat jalur itu, nanti ketemunya di pos 2 dan nanti juga tetap bayar 15.000. Dan akhirnya memutuskan untuk lewat jalur ini karena ujung-ujungnya nanti bayar juga ke base camp ini. Gitu ya. Hari ini kita berangkat cuma berempat, sama Arli, Indra, dan istri. Dan kita berangkat jam 8 pagi. Mungkin kita bakal spill jalannya tipis-tipis aja ya, sambil menikmati jalan. Dan pagi ini agak mendung, tapi semoga nggak ada hujan lah sampai kita turun lagi. Dan ini jalur menuju ke pos 1. Saya juga kurang tahu nih posnya ada berapa, tapi yang jelas nanti di pos 2 pertemuan antar jalur yang lama sama yang baru ini via Cicero. Jalur sementara baru mengitari perkebunan warga. Dan karena tadi malam hujan jadi agak licin. Dan di sini juga bisa naik motor ya, karena ada bekas-bekas motor gini. Jalur seperti ini sebenarnya kalau diikutin dari sini tuh sebenarnya perbatasannya sama kebun warga dan kebun teh tuh. Jadi di sana tuh udah Kabupaten Bandung Barat, arah Cililin atau Gunung Haluk kalau nggak salah. Tuh jalannya lah sana tuh. Dan di sini jalurnya udah jelas banget. Penunjuk arahnya ada tulisannya naik. Jadi teman-teman nggak perlu takut hilang di sini. Solo juga bisa ya? Solo harusnya bisa. Tapi kalau takut gitu nggak biasa buat temen. Sebenarnya jalur Tambak Ruyung yang lama itu ada GPX-nya juga. Jadi teman-teman bisa buka pakai aplikasi namanya GPX Viewers kalau ada. Jadi tinggal download filenya, dibuka, langsung ada jalurnya, jadi nggak akan kesasar. Yang kemarin request video call. Di video call banyak banget. Dan ini jalurnya masih baru ya nih, baru dibersihin, kelihatan habis dicangkulnya. Setelah tanda naik ini emang beneran naik. tangga tahu namanya tangga apa ya, tapi ini lumayan naiknya, kayak ebel tapi nggak panjang banget, paling kayak 15 meteran ujungnya. Aduh, ternyata tanjakannya lumayan naik banget, nggak ada habisnya. Sepertinya kita mau sampai ke pos 1. Pemandangannya mantap banget teman-teman. Ya teman-teman, 8.30 kita sampai di pos 1. Pos 1 1488 ya. Sekitar 30 menit kita sampai sini. Baru pos 1, nanti di pos 2 kayaknya pertemuan jalur. Di sini kita nggak berhenti lama-lama. Tapi kita bertemu dengan rombongan dari mana Pak ini Pak? Asli Cilacap. Asli Cilacap. Kambang. Nusa Kambangan. Wah, Nanti ditonton ya Bu ya di YouTube channel saya. apa Ada. judulnya? Namanya Ilham Ahmad nanti Bu. Oke. Ilham, Iya. aku sering nonton loh. Wah, serius Bu? Asli. Wah, nggak mungkin. Serius Bu? Asli. Tuh, katanya ada yang pernah nonton loh. Berarti videonya beneran ada yang nonton ya. Nih.
Nanti nih munculnya sekitar minggu depan deh kayak. Oke, siap. Ya, makasih Bu ya. Ya teman-teman, kita menuju ke pos 2. Jalur dari pos 1 ke pos 2 masih kayak tadi ya, cuma ini agak landai. Jadi nggak nanjak. Tapi jalannya seperti ini. Kayak puncaknya dari situ. Jadi kayak kita diputerin dulu. Puterin perbukitan. Jadi ya lumayan makan waktu kayaknya, karena kita sampai pos 1 aja sekitar 30 menitan. Teman-teman, kita jalan udah sekitar 1 kilo 400-an atau setengah kilo lah. Ini kita dilewatin perkebunan kopi. Jalurnya asik banget sih ini, emang kita diputerin. Tuh ini kita di tengah kebun kopi. Vegetasinya bermacam-macam. Di sini ada tanaman kopi, terus samping-sampingnya pohon pinus. Tanaman kopinya setinggi orang lebih. Dan kita dari tadi baru jalan 1,5 kilo. Ya. Diputerin, tapi emang seru sih jalannya kalau buat teman-teman yang pengen olahraga ya. Dapat 10 menit ya. Jadi nggak bosan lah jalurnya, nggak itu aja nanjak terus. Dan di sini juga tuh jelas 8:45 kita sampai di pos 2. Ini pertemuan jalur lama sama jalur baru. Jadi Lama dari mana? jalur lama dari sana. Dari bawah. Jadi nanti yang dari jalur lama tetap bayar di sini ya teman-teman. Jadi kalau bisa mah mending lewat jalur Cisero karena jalur resminya gitu. Meskipun agak muter ya. Di sini ada warung juga ya. Nanti jadi bayarnya di sini nih. Kalau kita tadi di bawah, kalau yang dari base camp lama bayarnya nanti di sini sama aja gitu. Juga ya. Iya. Ya teman-teman, di pos 2 ini juga ada tempat foto. Pemandangannya mantap banget teman-teman. Tuh. Nah, kita bakal nanti langsung naik ke atas itu. Jalurnya naik karena udah ada pertemuan jalur. Kalau di mapnya sih jalurnya naik terus. Dan di sini ketinggian di 1472. Jadi di pos 2 ini jalurnya lebih nurun elevasinya, karena tadi di pos 1 itu 1488. Dari pos 2 kita langsung naik, dikasih tanjakan kayak gini. Lumayan ada tetanggaan. Tapi di sini ada dilengkapi dengan teknologi pegangan, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau licin ataupun nggak kuat bisa berhenti dulu. Ya, sepertinya ini jalur menuju ke pos 3. Emang kita posisinya ada di punggungan. Dan jalurnya emang beneran naik terus dari tadi. Kita udah sejaman sampai sini. Kita bareng bapak-bapak petani kopi. Lagi bersih-bersih sepertinya. Gimana, Li? Ini nggak ikut, gimana nggak ikut? Pesan-pesannya? Mending ikut. Jalurnya enak, sumpah. Kita emang beneran dikasih naik terus dari pos 2. Dan di sini udah banyak tali gini ya, webbing buat naik, buat bantu para pendaki. Jadi kalau nggak salah, kemarin sempat lihat video. Di sini emang tali webbingnya banyak banget yang dikasih di spot-spot tertentu yang susah. Ini lihat nih, jalurnya naik kayak gini. Di sini jalurnya emang hampir mirip kayak puncak Mega ya, di punggungan. Ayo. Ini bareng sama Kang Indra buat
Ya teman-teman, kita sampai di pos 3. Kita lagi di ketinggian 1650-an. Pos 3. Pos 3 Goyot. Ini ketinggiannya nggak ada ya. Cuma kalau di map sekitar 1650-an. Datar Bangku. Ini pemandangan dari ketinggian 1600-an. Dan di sana tuh Ciwidey. Kita ketemu sama dua sejoli. Oh, tuh, bukan. Enggak. Bukan. Ini dua saudara. Ini dari mana? Dari Bandung enggak? Bandung. Majalaya. Majalaya mah kabupaten atuh. Kabupaten sama aja. Kelas berapa? Kelas berapa nih? Kelas 10 10. Kelas 9 SMA. SMA. Kelas 1 SMA. SMA. Berdua aja nih. Iya. Nanti dilihat ya di YouTube saya. Siap. Ilham Ahmad. Tapi nggak jangan besok pagi juga nyarinya. Aman. Ahmadnya Ya. Ahmad. Ya. ada kol-kol. Nah, sampai akhirnya Indra Andri. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Perjalanan menuju pos 4. Alhamdulillah rada cerah ya, ada sinar matahari. Jadi ada kemungkinan kita nanti di puncak bakal dapat cerah juga. Semoga saja. Kita jalan santai. Tadi Indra sama istri udah jalan duluan. Istrinya. Ya, Ida dan istri kan. Kita cuma berdua. Jadi seolah-olah udah kayaknya beda rombongan. Karena takut mengganggu keintimatannya. Soalnya nanti di atas mau tepuk sakinah. Nah ini jalurnya lumayan lah dapat bonus. Ya teman-teman, di sini jalurnya emang benar-benar di antara punggungan ya, jadi jurang kayak gitu tuh. Kanan kiri, jadi hati-hati kalau lewat. Dilihat kanan kiri, kalau ada tambang kayak gitu berarti harus hati-hati. Ini kita masih naik. Kayak tadi nanya bocil, sekitar 45 menit lagi sampai pos 4. Dan pos 4 tadi nanya di pos 2. Dari pos 4 ke puncak tuh tinggal 5 menitan. Semoga saja benar. Nah di sini emang benar teman-teman, banyak tali-tali kayak gitu ya. Kalau nggak tali webbing, karena emang jalurnya naik gini. Tapi alhamdulillah kayaknya tadi malam di sini hujannya nggak terlalu deras ya. Teman-teman nih, kalau kalian ke Tabak Royong nih hati-hati ya. Jadi di sini banyak banget namanya ulet bulu kayak gini ya teman-teman. Bulu berbaris. Berbaris, saya aja sampai merinding nih videonya. Banyak banget ya, hati-hati ya. Jadi kalau mau duduk lihat dulu rantingnya nih, satu pohon kayak bisa ada ratusan nih. Aduh. Bah, ini teman-teman. Banyak banget. Hati-hati ya. Jadi kalau di sini, wah ini di sini banyak banget tuh, ada merinding. Hati-hati ya, jadi banyak banget sumpah di sini ranjaunya. Jadi pokoknya kalau mau jalan di sini lihat-lihat tuh banyak banget. Ini jalur antara pos 3 dan pos 4. Ini. Pos 4 ini emang kayaknya emang rada jauh. Kebetulan jalurnya kelihatan itu sampai pos 4 naik terus. Dan kita masih di punggungan. Ini kemungkinan tadi sekitar 40 menitan kita bakal sampai pos 4. Karena dari pos 4 ke puncak sebentar banget. Ya teman-teman, kita berada di ketinggian 1800. Jalan sekitar udah elevasinya 800-an. Nah ini jalan menuju ke pos 4. Naik terus. Dan emang di sini banyak webbing kayak gini ya. Buat bantu teman-teman yang mau naik biar nggak kesusahan. Tapi di sini masih juga banyak ulat-ulat tuh. Jadi sampai atas. Ini naik terus dan banyak webbing. Jadi yang di video-video yang bersebaran itu ada 20-an tali webbing itu benar ya. Karena di setiap tanjakan tuh
webbingnya di mana-mana. Emang ada beberapa jalan yang curam dan misalkan kalau pakai sepatu yang kurang proper ya agak susah, licin lagi. Tapi ini nggak terlalu licin banget teman-teman. Alhamdulillah hari ini juga cerah. Kita udah di ketinggian 1900-an. Kita jalan mungkin sekitar 94 meteran lagi lah elevasi. Ya. Kalau jaraknya mungkin masih sekitar kayak 300 meteran. Terus jalurnya udah nggak terlalu naik. Ya. Lumayan kita anggap bonus karena nggak kayak tadi pas di bawah banyak webbing. Nah, setelah ini kita nyampe di pos 4. Kata bapaknya tadi yang menjaga base camp. Jadi ada yang kalau di Tambak Ruyung itu ada yang patroli ke atas juga, memastikan jalur aman. Dan akhirnya kita nyampe di pos 4 setelah perjalanan 2 jam 48 menit di ketinggian 1900 mdpl. Pos 4 namanya Pasir Ipis. Ketemu lagi. Iya. Nah, dari sini katanya sekitar 5 menit sampai puncak. Tuh, ini jalan ke puncak. Nanti kita bakal ke sini. Kayaknya sih udah gak ada tanjakan. Karena ini udah di 1900-an, tinggal 94-an. Kita istirahat dulu. Kita istirahat sekitar 5 menitan di pos 4. Kita lanjut jalan menuju ke puncak. Nah, di sini vegetasinya rapat banget ya teman-teman, karena nggak kayak tadi di bawah. Ini jalannya udah bonus-bonus deh kayaknya, karena tinggal sedikit lagi kita sampai puncak Tambak Ruyung. Katanya nanti sebelum puncak kita bakal menemukan sumur, katanya sumur. Nggak tahu sumur apa tadi ya. Sumur tua sih kalau kata bapaknya. Nah, dari sumur nanti baru kita ketemu di puncak sejatinya itu Tambak Ruyung 1994 mdpl. Kita jalan santai aja. Kita pakai target, yang penting sampai bawah. Selamat semuanya. Jalur menuju ke puncak masih lumayan naik, tapi masih aman dan nggak naik dari pos 3 ke pos 4. Masih jauh nggak? Sedikit lagi. Asli ini tuh. Tinggal nanjak sekali lagi. Oh iya, nanjak sekali lagi. Oke. Hati-hati, licin ya. Tuh puncak, suara puncak tuh. Itu tadi bocil tadi udah saya utus untuk mencari puncak, udah nyampe. Ya berarti deket lagi. Jalurnya banyak akar gini ya kalau udah mau sampai ke puncak. Tapi nggak licin, cuma banyak akar. Kita nyusurin aja. Ya teman-teman, kita sampai di MT Tambak Ruyung. Udah di puncak sih di sini. Kita sampai di situs Sumur Tua. Kita perjalanan 3 jam 20 menit. Ini ada sumur-sumur yang tadi diceritain. Nah, ini dari puncaknya. Nah, ini 1994 kayak kelahirannya Arli. Gimana testimoninya? Enak jalannya, landai. Enak jalan. Cocok untuk pemula. Pemula mana? Kenya. Pemula Afrika. Nah, kita habis ini kita lanjut ke puncak selanjutnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lanjut ke puncak Tambak Ruyung yang satunya yang ada lapangannya. Jadi kita bisa santai di sana sambil menikmati view kalau cerah banget. Sementara sih cerah ya, tapi nggak tahu nanti di sana seperti apa. Cerah dalam artian nggak hujan, cuma ini emang agak mendung. Cerah belum tentu clear. Ya teman-teman, tuh enak banget ya vegetasinya, tanaman-tanamannya juga jarang dilihat ya. Cuma ada di puncak-puncak aja. Jadi kalau yang mau ke sini harus ke sini gitu. Dan ini gunung cocok untuk pemula. Pemulanya pemula dari Afrika. Aduh, lumayan treknya. Wih, nyampe juga kita ke Tambak Ruyung.
Ini lumayan lah nih. Kita dapat view meskipun nggak cerah langit biru tapi kita dapat view-nya mantap banget. Gimana? Wah, Kata-kata hari ini, Dek. kata-kata ini deh. Muncak lah. Udah. Oh ya udah, bagus. Gini 100.000 cuma-cuma. Atau Puncak Tambak Kruyung ya 1994 nih. Kirim cinta dari ketinggian tuh. Nah ini kayak di bawah itu juga masih hutan-hutan yang ada di kabupaten. Nah ini kalau nggak salah ini perbatasan dengan Bandung Barat ya. Kecamatannya Mekarwangi kalau nggak salah seperti itu. Wah mantap banget ya. Widih. Nih, kita tanya Kita masih gagal nih. Pak Sutri di gimana? Gimana? Pak Sutri gimana ini? Treknya Hati-hati, tanyakan 3 ke 4. mantap ya. Banyak uletnya. Uletnya juara. Ini kalau dijadiin pakan burung cocok. Iya, ini gimana Bu? Pertama kali mendaki, nggak pernah mendaki langsung ke Tambak Kruyung gimana? Capek. Aduh, ya Allah. Tuh, di sini belum terlalu ramai ya teman-teman ya. Cuma view-nya dapat banget ya ini kalau buat foto-foto. Kita istirahat dulu sambil makan. Makan apa, Bos? Biasa. Mie, ya. Tuh. Jangan buat nih pandangan. Ayo isi tenaga ya, bentar lagi kita perosotan turun. Udah ya bener ya. Nanti tuh kita bikin kopi, udah selesai ngopi. Jadi karena males bikin mie kita pakainya pop mie aja. Oh. Teman-teman kita turun dari puncak Gunung Tambak Kruyung jam 12.40. Perjalanan ya senyampainya aja lah, kita nggak tahu berapa jamnya. Dan tadi ya untuk rekap pas berangkat kita perjalanan sekitar 3 jam lebih, 3 jam 20-an kalau nggak salah, nanti saya kasih detailnya. Dan ketinggian yang tadi 1994. Dan emang trek paling berat itu di pos 3 ke 4 ya teman-teman, karena treknya naik banget, terjal. Terus banyak ulet-uletnya. Tapi alhamdulillah kita sampai puncak berempat. Sehat semua, tadi kita makan-makan buat ngisi tenaga. Pas turun langsung kita turun jam berapa ya, tadi kita di sana sekitar ada 30 menitan di puncak. Udah mulai ramai sih, tapi emang kalau semakin siang kayak semakin dingin karena kita nggak banyak gerakan di puncak gitu teman-teman ya. Sambil update di jalan nanti. Turun dari pos 4 ke arah pos 3. Jadi semakin siang di sini rombongannya semakin banyak. Yang naik juga lumayan. Kalau tadi pagi kayak belum terlalu ramai ya. Mungkin karena ini hari Sabtu, jadi liburnya kan ada yang hari Sabtu, ada yang dari hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Mungkin besok kayaknya lebih banyak yang naik. Dan kebetulan untuk Gunung Tambak Kruyung ini menurut saya sih dibilang untuk pemula sih enggak sih ya teman-teman. Iya, intermediate ya. Jadi kalau teman-teman mau ke sini minimal ya olahraga lah, ada basic. Jangan kayak misalkan nggak pernah olahraga tiba-tiba langsung naik sini pasti kaget. Kalau perdana ya. Iya, kalau perdana mah mending ke Gunung Singa aja atau ke Sangar ya. Ayo. Nah, kalau di Tambak Kruyung dari pos 3 ke 4 tuh kayak gini jalurnya. Lurus dari bawah ke atas atau atas ke bawah ya. Jadi kelihatan pokoknya. Jadi kalau kau jalan di ujung sana masih kelihatan. Memang jalurnya naik kayak gini, cuma nggak securam yang tadi yang di atas banyak tali webbingnya tuh. Ada apa guys? Ada daun pisang Daun ditali. pisang. Kalau ada daun pisang ditalin tandanya apa misalnya? Tandanya ada sesuatu yang berharga. Oh ya, coba gitu. Berarti di bawahnya arahnya panahnya ke bawah ya. Coba dibuka. Betul guys. Udah air. Minum guys.
Dia kalau Tambak Ruyung Ini biasanya zam-zam. ya teman-teman, kita jalan menuju ke base camp Cisero dari pos 2. Kita istirahat lama tadi, lumayan ngobrol-ngobrol sama pengelolanya. Jadi mau lewat base camp baru atau lama, nanti ketemunya di pos 2 sih sebenarnya. Tapi lebih bagus emang lewat base camp Cisero karena resmi. Dan jadi kalau misalkan lewat jalur lama itu lewat jalur warga pribadi, jadi ya kurang enak aja. Sedangkan emang ada biaya untuk registrasi pendakian ke Tambak Ruyung gitu. Ya teman-teman, kita udah sampai di base camp Cisero ya. Kita perjalanan sekitar 3 jam juga. Tadi berangkat jam 12 sampai 42. Ini dengan siapa? Ahadi. Iya. Ini penunggu base camp nih. Iya. Penunggu base camp ya. Kuncen ya. Jadi gimana? Biar kasih ini dong, kasih pesan-pesannya biar orang-orang pada ke sini. Gimana ya? Kurang bisa berkata-kata. Iya, ini di mana? Base campnya di mana lokasinya? Base campnya di Cisero, Jalan Terusan Cibeber, Kabar. Berarti masuknya desa apa? Desa Lebak Puncak, Lebak Puncak, kecamatannya Ciwidey ya berarti ya. Di sini jadi Mang Muding lah. ya Munding ya. Tahu. Jadi di sini bayarnya 15.000 per orang. Terus motor 5.000. Kalau mobil berapa? Kalau mobil 10.000. Mobil 10.000, terus fasilitasnya dapat Fasilitas dapat stiker, ada stiker gitu. Di sini kalau musola, toilet, terus di pos 1 ada, pos 2 ada. ya, tuh di sini juga ada. Kalau di pos 2 lagi progres bikin. Siap. Tuh ada warung di sini ya, kalau yang nggak bawa bekal, ada warung nih di sini. Di warungnya Pak siapa ini, Pak? Pak Munding. Pak Munding. Oh, base camp Munding deh. Pak Munding. Oh, pantesan. Oh, Pak Munding. Ya, jadi teman-teman kalau bisa lewat jalur sini ya, jangan lewat jalur yang lama ya, meskipun nanti ketemu di pos 2, tapi bagusnya lewat sini semua ya, karena biar lewat jalur resmi gitu kan. Kalau sana kalau nggak salah ada jalur itu ya, tanah pribadi ya. Iya, makanya jadi jalur sana itu ditutup karena emang melewati jalur pribadi gitu ya teman-teman. Jadi jalurnya gampang, yang susah itu cuma dari pos 3 ke 4 itu banyak webbing, banyak banget. Terus kalau beres hujan, licin ya. enggak banyak ulet. Ya, lagi musimnya ya. Ya, lagi musim banyak banget tadi. Merinding pokoknya tadi mah. Lagi musimnya. Pokoknya di sana puncak 1 sama puncak 2 ya tadi ya, yang ada pohon itu Ya. sumur ya, puncak sumur sama yang ada lapang di sana. Pokoknya Sabtu Minggu ke sini standby pokoknya di sini mah. Mau camp juga bisa. Oh, base camp di Camp juga di bisa. pos Di 2 2 ya. Di pos 2. Ya, gitu teman-teman. Mungkin gitu aja teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan di share, dan di komen kalau teman-teman mau tanya-tanya. Nanti saya kasih maps-nya untuk yang Cisero, dan sosial medianya ada TikTok sama Instagram. Instagram ya. Namanya Pak? Itu Tambak Guruyung. Tambak Guruyung ya, sama ya. Sama. MT_Tambak Guruyung yang Instagram, sama TikToknya MT_Tambak Guruyung 1994 MDPL. Itu di bawah aja. Ya, nanti lihat di deskripsi aja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.